Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ika Rahayu dari Ilmu Kelautan kelas B dengan nomor induk mahasiswa 19135111059. Hari ini saya akan membahas tentang ringkas tentang pertemuan terakhir dari mata kuliah linear aljabar, yang dimana Bapak dosen memberikan kita referensi video-video yang perlu diringkas. Saya akan membahasnya beberapa. Nah, sejauh ini saya akan membaca ringkasan saya yang ada di laptop saya, jadi mohon maaf jika pandangan saya kesana. Nah, sejauh ini kita bisa melihat bahwa beberapa jenis hubungan geometri itu hubungannya ketika dua persamaan linear secara bersamaan di garis kartesius. Jadi jika ada dua garis kartesius berada di jika ada dua garis persamaan linear itu digambar di kartesius, kita bisa menyebutnya hubungan geometris juga. Nah, untuk membuat grafik secara bersamaan di sistem persamaan seperti ini seringkali berguna untuk mengatasi masalah ekonomi, matematika, fisika, dan manfaat lainnya. Nah, secara khusus titik persimpangan atau titik pertemuan dari dua grafik memiliki arti khusus, di mana titik persimpangan ini mewakili solusi untuk kedua persamaan yang telah digambarkan. Nah, contohnya ini, agar saya gambar dulu. Ini saya gambar kartesius ya contohnya. Nah, kan ada dua garis nih. Nah, titik pertemuannya ini bisa kita anggap sebagai salah satu solusi atau jawaban dari keduanya. Demikian. Kemudian untuk mengilustrasikan lebih jelas lagi dari masalah tersebut, kita bisa mengilustrasikannya sebagai dongeng. Contohnya itu perlombaan antara kura-kura dan kelinci. Nah, saat balapan dimulai, kelinci dia itu lebih memilih untuk asik membaca buku aljabarnya duluan, dan dia mempersilahkan si kura-kura untuk berjalan atau lomba lari. Demikian. Nah, saat perlombaannya sudah dimulai, kura-kura itu berjalan dengan kecepatan 1,5 mil per jam. Langkah dia itu untuk ukuran kura-kura sangat cepat ya. Lalu kita bisa membuat grafik untuk jarak kura-kura dari titik awal itu sebagai fungsi waktu. Kemudian sumbu vertikalnya mewakili jarak, kemudian sumbu horizontalnya dia itu untuk waktu yang telah berlalu. Nah, posisi di awal saat waktu yang berlalu itu adalah 0 karena dia kan masih di awal, jadi belum bergerak. Lalu jarak kura-kura dari titik awal itu juga 0 karena dia memulainya dari keadaan diam. Lalu setelah itu sejak dia berpergian dengan kecepatan konstan, jaraknya juga meningkat secara linear sebagai fungsi waktu. Nah, karena kecepatan kura-kura itu 1,5 mil per jam ya tadi, jadi setelah 4 jam dia berlari, dia telah menempuh jarak dengan total 2 mil. Nah, 4 jam setelah balapan dimulai, sang kelinci akhirnya menyelesaikan bab aljabarnya. Nah, kura-kura itu awalnya sudah memperoleh jarak yang sudah signifikan ya, dan kemudian kelinci ini percaya diri dan dia memutuskan untuk bersantai karena dia tahu dalam santai dengan kecepatan 2 mil per jam dia akan menyusul si kura-kura tersebut. Demikian. Jadi 4 jam setelah balapan dimulai, kancil yang memulai dengan jarak 0 dari garis start, kemudian dia berpergian dengan kecepatan konstan yaitu 2 mil per jam, hingga akhirnya dia itu mampu menyusul kecepatan si kura-kura. Nah, demikian. Dengan membuat grafik dari pergerakan si kelinci dan kura-kura tadi, kita bisa melihat sepanjang balapan jarak kura-kura itu akan meningkat secara linear seiring waktu, jadi itu akan lurus gitu. Nah, setelah 4 jam berlalu, jarak si kelinci juga akan meningkat secara linear, tapi dia itu lebih kayak
kecepatannya tuh diperbesar gitu loh, sampai suatu saat antara 5 atau 6 jam kemudian setelah perlombaan dimulai, kelinci ini akhirnya akan bertemu kura-kura atau menyusulnya. Nah, pertemuan ini terjadi ketika titik potongan di grafiknya itu, titik pertemuan si kura-kura dan kelinci ini bertemu dengan yang saya sebut titik tadi ini. Jadi kita bisa membuat persamaan untuk dua grafik tersebut. Ada teknik matematika yang bisa kita gunakan. Teknik ini juga untuk menentukan titik koordinat tempat kedua grafik berpotongan. Untuk mengetahui koordinat ini, kita dapat menentukan waktu yang tepat dan tempat di mana kura-kura dan kelinci bertemu. Untuk membuat persamaan jarak kura-kura sebagai untuk membuat grafik tadi, kita bisa membuat persamaan jarak kura-kura sebagai fungsi waktu. Kemudian gunakan variabel X untuk mewakili koordinat waktu dan Y untuk mewakili koordinat jarak. Nah, demikian. Di pembahasan video selanjutnya kita bisa membahas grafik jarak sebagai fungsi waktu untuk objek yang bergerak dengan kecepatan konstan. Kemiringan grafik akan sama dengan kecepatan benda. Nah, selanjutnya kemudian kita juga bisa membuat sistem persamaan dari 3 persamaan linear dan 3 variabel. Biasanya kita bisa digunakan untuk memecahkan masalah dengan 3 jumlah yang tidak diketahui. Seperti contohnya saat kita kita ke bioskop itu kita butuh harga tiket, harga minuman, dan harga popcorn. Tiga orang berbeda dan mereka membeli juga dalam jumlah yang berbeda dan harga total yang dibayarkan juga berbeda. Nah, dengan informasi ini kita dapat membuat 3 hubungan matematika. Kita kemudian memecahkan sistem ini dari 3 persamaan linear dalam 3 variabel untuk menentukan harga tiket, harga minum, dan harga popcorn. Bersama-sama, nilai ketiga tadi itu membentuk satu solusi unik untuk sistem persamaannya. Sekarang kita bisa melihat contoh bagaimana sebuah sistem dari persamaan 3 linear dan dalam 3 variabel untuk memecahkan masalah di dunia nyata diwakili oleh persamaan 3 linear yang tidak linear. Kemudian sistem persamaan linear juga dapat digunakan untuk menghitung yang tidak linear, seperti persamaan lintasan bola ya teman-teman. Di video dijelaskan sistem 3 persamaan linear dalam 3 variabel dapat digunakan untuk menghitung jenis yang berbeda dari bentuk non-linear. Contohnya yaitu melihat bagaimana penduduk Pulau Kokoloko diperkenalkan oleh orang Bongopongan ke sistem bilangan basis 10. Sejak saat itu, keterampilan matematika dari Kokolokonian berkembang dengan sangat cepat. Suatu hari, Raja Kokoloko memutuskan bahwa hari Kokolokonian dan orang Bongopongan pertama kali bertemu itu dinyatakan sebagai hari libur nasional, dan juga didirikan monumen untuk menghormati peristiwa bersejarah tersebut. Nah, monumen itu ditempatkan di tengah amfiteater melingkar, dan amfiteater yang akan menjadi ukuran dan lokasi yang tepat sehingga parameternya hanya menyentuh 3 pohon kelapa suci Kokoloko. Sayangnya pada saat itu tidak ada arsitektur kerajaan yang bisa mengetahui bagaimana caranya sih membangun monumen tersebut gitu. Biar pas saja 3 pohon, hanya menyentuh 3 pohon kelapa suci Kokoloko, demikian. Sehingga jadi kemudian setelah itu raja itu mengirimkan utusannya di setiap daerah untuk menemukan siapa saja yang mampu memecahkan masalah ini secara matematis, demikian. Nah, akhirnya muncul ahli matematika paling brilian tentang Kokoloko melangkah. Dia memberitahu raja bahwa dia bisa menyelesaikan masalah menggunakan sistem 3 persamaan linear dalam 3 variabel. Kenapa 3 linear? Karena itu tadi syaratnya agar hanya menyentuh 3 pohon suci. Nah, lalu dan raja dan arsitek lainnya bingung gimana bisa gitu. Bagaimana menentukan rumus non-linear untuk lingkarannya? Akhirnya dia si arsitektur tadi itu yang mengajukan diri itu dia berkata sebenarnya ini mudah, dimana dia memulai dengan memilih sistem koordinat. Jadi si tadi itu memilih X untuk merepresentasikan jarak di unit Kokolokonian dari asalnya ke arah timur ke barat, dan Y untuk mewakili jarak ke arah utara ke selatan. Kemudian dipilih beberapa poin di sekitar arena menjadi asal.
koordinat X dan Y dari sebuah benda akan mewakili jarak dari benda itu, timur, utara, atau titik itu. Lalu mengukur lokasi dari setiap pohon palem suci agar ditemukan koordinatnya. Yang harus kita lakukan ialah menentukan persamaan untuk lingkaran yang melewati ketiga poin tadi. Dimulai dengan persamaan umum lingkaran, kemudian kenapa harus persamaan umum lingkaran? Karena lingkaran harus mencakup setiap titik koordinat X dan Y dari setiap titik. Terlihat bahwa sistem persamaan dengan lebih dari dua variabel ini bisa berguna untuk memodelkan di masa dunia nyata ya. Namun seiringnya banyaknya variabel dan persamaan meningkat, maka sistem ini juga sulit untuk dipecahkan. Akibatnya, ahli matematika telah menemukan metode memecahkan sistem persamaan menggunakan metrik. Nah, metrik, apa sih itu metrik? Baik, kita bahas ya. Jadi setelah mempelajari sistem dua linear dalam dua variabel dan sistem tiga persamaan linear dalam tiga variabel, kita juga bisa melihat bagaimana sistem ini dapat dipecahkan dalam metode substitusi dan atau eliminasi ya. Meskipun metode ini dapat digunakan untuk sistem dengan jumlah variabel dan persamaan variabel yang jumlahnya terus meningkat sehingga menyebabkan sulitnya permasalahan ini akan diselesaikan. Maka dari itu, para ahli matematikawan memecahkan masalah persamaan linear menggunakan metode metrik. Nah, metrik ini jenis objek matematika seperti angka, variabel, dan ekspresi dalam jenis objek matematika. Metrik adalah lari persegi panjang mengandung elemen atau entry individu. Dalam video dijelaskan seperti itu. Nah, yang metrik ini yang terlampir dalam tanda kurung nilainya. Entry matrik bisa berupa angka, simbol, ekspresi, atau jenis objek matematika apapun itu. Untuk itu, operasi penjumlahan atau perkalian telah ditentukan. Operasi metrik juga telah diatur dalam baris atau kolom, dan metrik dapat memiliki sejumlah baris dan jumlah kolom. Metrik baris M dan kolom baris N dikatakan sebagai metrik M kali N. Urutan metrik selalu diberikan sebagai jumlah baris diikuti dengan jumlah kolom. Baris-baris metrik diberi nomor dari atas ke bawah dimulai dari baris 1, dan kolom diberi nomor dari kiri ke kanan dimulai dengan kolom 1. Posisi entry dalam metrik bisa ditentukan oleh nomor baris dan dua kolomnya. Demikian penjelasan saya. Terima kasih, semoga mudah dimengerti. Jika ada pertanyaan ataupun kritik dan saran, saya menerimanya, bisa ditulis di kolom komentar video YouTube saya. Terima kasih. Om Swastiastu, Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.